Jadi kelompok kami akan mempresentasikan strategi perusahaan startup hijau di Greenline Renewables di TXS, Kanada. Peningkatan limbah industri dan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan telah mendorong banyak negara untuk beralih menuju ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Dalam konsep ekonomi sirkular, produk dan material tidak langsung dibuang setelah digunakan, tetapi dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang, penggunaan ulang, dan efisiensi produk. Perusahaan clean teknologi yang berfokus pada teknologi upgrading biogas menjadi renewable natural gas, di mana perusahaan membantu mengubah limbah organik dari peternakan, tempat pembuangan sampah, limbah industri makanan, dan instalasi pengolahan air limbah untuk menjadi energi bersih yang dapat digunakan sebagai pengganti gas alam fosil. Di mana perusahaan ini yang memiliki visi untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi energi terbarukan dan pengembangan renewable natural gas untuk mendukung ekonomi hijau dan sirkulasi ekonomi. Dengan misi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan teknologi energi bersih, mendukung transmisi menuju net zero emission, dan mengubah limbah menjadi sumber energi bernilai ekonomi. Memiliki produk biogas upgrading system, di mana teknologi pemurnian biogas menjadi renewable natural gas berkualitas tinggi. Yang kedua, project energy, di mana layanan desain, instalasi, dan pengembangan proyek energi hijau. Yang ketiga ada carbon reduction solusi, di mana solusi untuk mengurangi emisi karbon bagi industri dan pemerintahan. Yang keempat ada renewable energy consulting, di mana konsultasi untuk implementasi energi terbarukan dan sirkular ekonomi. Laporan keuangan yang kami ambil dari Greenline Renewables Ikhlas membukukan pendapatan usaha sebesar 12.500 juta rupiah yang mayoritas itu bersumber dari penjualan unit instalasi sistem pemurnian biogas. Setelah dikurangi dari harga pokok, pendapatan untuk penggadaan komponen baja dan teknologi sebesar 5.800 juta rupiah. Kita mendapatkan laba kotor itu sebesar 6.700 juta rupiah. Dengan efisiensi operasional pada riset dan tim engineering sebesar 3.500 juta. Greenline kami berhasil mencetak laba bersih sebelum pajak yang solid sebesar 3.200 juta. Di sisi neraca, total aset kita itu berada di angka 18.000 juta dengan liabilitas yang sangat rendah yaitu 4.000 juta rupiah. Ini membuktikan bahwa posisi keuangan kami sangat liquid, sehat, dan siap melakukan ekspansi masif melalui dana IPO. Yang pertama, menentukan tujuan IPO, yang dimana mendapatkan modal untuk pengembangan teknologi, pembangunan fasilitas, dan ekspansi pasar. Yang kedua, memperluas bisnis ke pasar internasional. Ketiga, mengembangkan teknologi biogas yang lebih efisien. Keempat, meningkatkan reputasi dan kepercayaan investor. Strategi menarik investor, menunjukkan potensi besar pasar energi hijau, menekankan dampak positif bagi lingkungan, menampilkan keunggulan teknologi biogas, dan menunjukkan pertumbuhan dan peluang bisnis perusahaan. Saya memilih TSX Kanada karena memiliki dukungan besar terhadap industri energi hijau dan investasi ESG. TSX juga dikenal sebagai salah satu bursa yang banyak digunakan perusahaan clean energy, sehingga peluang mendapatkan investor global lebih besar. Selain itu, regulasi lingkungan di Kanada mendukung perkembangan teknologi rendah karbon. Strategi pengembangan bisnis hijau perusahaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan melalui pengembangan proyek baru dan investasi pada teknologi rendah karbon. Selain itu, perusahaan juga berupaya meningkatkan efisien penggunaan energi dalam operasional agar lebih ramah lingkungan. Untuk mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang, perusahaan fokus pada inovasi, memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, serta mendukung target pengurangan emisi karbon dan transisi menuju energi bersih di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Dimulai dari saya dulu, itu regulator. Jadi saya ingin memberikan apresiasi karena ide kalian ini cukup bagus ya untuk mengurangi sampah di lingkungan. Namun saya ingin bertanya, apakah pada saat proses pengolahan sampah tersebut menjadi biogas itu tidak mengganggu lingkungan sekitar ataupun warga setempat di tempat daerah pabrik kalian, dan apakah dari hasil dari pengolahan limbah kalian yang menjadi biogas ini akan menghasilkan limbah lagi atau tidak ada limbahnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sedi. Perusahaan ini memang akan menciptakan hasil limbah baru, tetapi dampaknya dapat dikendalikan melalui regulasi dan teknologi pengolahan lingkungan. Secara keseluruhan, perusahaan lebih fokus pada pengurangan limbah organik dan mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih. Nah, apakah perusahaan ini mengganggu wilayah setempat? Memang benar bisa mengganggu, tetapi jika pengolahan dilakukan sesuai standar lingkungan, dampaknya bisa diminimalisirkan. Oke, mungkin kami berharap dari regulator adanya minimalisir yang sangat maksimal untuk pengolahan sampah limbah ini, karena supaya nggak menciptakan sampah limbah yang baru yang dimana bisa nanti jadi masalah lagi. Terima kasih. Investor, saya ingin bertanya, apa benefit yang saya dapatkan jika saya berinvestasi kepada perusahaan kalian? Jadi benefit yang akan kamu dapat, misalnya kalau kamu jadi investor kami, kamu akan mendapatkan pertumbuhan nilai saham atau capital gain yang tinggi. Terus yang kedua itu aliran pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Baru yang ketiga, keuntungan tambahan dari pasar kredit karbon atau carbon credit monetization. Dan yang keempat, portofolio hijau yang aman dan risiko regulasi. Oke, saya sudah puas dengan jawaban kalian. Terima kasih. Di sini saya sebagai analisis pasar, saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara ataupun strategi yang kalian perbuat supaya perusahaan yang kalian dirikan ini cakupannya itu luas. Strategi apa yang bakal kalian lakukan dan pendekatan apa yang akan kalian kasih ke mereka biar mereka itu kayak percaya ataupun membeli produk yang kalian buat. Yang pertama, kami akan menggunakan strategi build on atau operate atau yang bisa dikatakan BOO. Jadi bukan cuma menjual alat aja. Terus yang kedua ada ekspansi geografis agresif ke pasar emerging market, dan yang ketiga itu ada integrasi vertikal dengan platform kredit karbon digital, dan yang keempat ada kemitraan strategis yang kami menggunakan sistem B2G. Baik, sudah dimengerti. Sekian dan terima kasih.